Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang selalu berfirman di tengah-tengah kami. Ajarilah kami agar kami mengerti apa yang Kau katakan di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita pada hari Kamis 5 Maret 2026 yang tertulis di Ibrani 1 ayat 3. Begini isi firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats kita pada hari ini yang ingin menyatakan bahwasanya Yesus adalah kemuliaan bagi umatnya di tengah-tengah dunia ini. Yang dimana Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang dimana Yesus dikatakan cahaya daripada kemuliaan Allah, melalui diri Yesus pernyataan Allah di tengah-tengah dunia ini digenapi oleh Allah. Dengan itu Yesus datang membawa terang bagi dunia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa, agar kita suci di hadapan Allah. Melalui ini kita tidak berjalan di dalam kegelapan lagi, karena Yesus datang membawa terang, membawa cahaya, membawa pelita di tengah-tengah kehidupan kita, karena Yesus adalah terang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah penopang hidup kita. Kita ketahui bahwasanya dunia ini penuh dengan ancaman, penuh dengan godaan daripada iblis, dengan kemewahan yang ada di dunia ini, tetapi bagaimana Yesus mengajar kita, menopang kita agar kita terlepas dari segala dosa yang disediakan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah mengimani, apakah kita sudah menyadari bahwasanya Yesus sebagai penopang di dalam kehidupan kita? Kita sering tergoda dengan hal-hal duniawi ini. Padahal jelas dikatakan bahwasanya Allah lah sebagai penopang kehidupan kita. Ketika Yesus tidak menjawab segala doa kita, apakah kita masih tetap meyakini? Apakah masih kita percaya dengan doa kita terhadap Yesus? Padahal yang perlu kita ketahui, ketika Yesus belum menjawab apa segala doa kita, yang ingin kita ketahui bahwasanya Tuhan tidak pernah tidak mendengar segala doa, tidak pernah tidak mendengar segala seruan umatnya. Nah, dengan itu bagaimana firman Tuhan pada kita hari ini, bukan hanya Allah menciptakan dunia ini, tetapi juga memelihara dan menopang hidup kita sampai sekarang. Karena saat hidup kita berat, ingat bahwasanya Yesus selalu berdiri di samping kita, bahwasanya Yesus selalu menopang kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Begitu indah ternyata berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu penyucian dosa kita oleh Yesus itu sendiri. Yang dimana di tengah dunia ini banyak yang menjanjikan tentang keselamatan, banyak yang mengatakan bahwasanya keselamatan itu harus begini-begini, harus ini yang kita lakukan, harus ini yang kita berikan. Tetapi Yesus jelas mengatakan tidak ada perantara untuk menyucikan dosa manusia, hanya melalui Yesus itu sendiri. Dengan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian hal inilah yang paling mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia. Yesus sebagai cahaya, Yesus sebagai penopang kehidupan kita, dan Yesuslah yang menyucikan kita dari segala dosa yang telah kita perbuat. Inilah menjadi karya yang paling terindah, karya yang paling sempurna di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Dengan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita meletakkan Yesus di dalam hati kita sebagai penghormatan kita kepada Allah, meletakkan Yesus di hati kita, karena Yesus adalah orang yang menebus
kita dari segala dosa melalui karunia Allah yang terletak di dalam Yesus. Dengan itu, Yesuslah yang sendiri yang menyempurnakan dan menyelesaikan dosa-dosa kita di tengah-tengah dunia ini. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hidup dalam pengampunan dan memiliki pengharapan yang baru. Itu yang menjadi pokok penting. Marilah kita hidup di dalam pengharapan dan hidup di dalam pengampunan. Dengan itu, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus di dalam kehidupan kita? Ataukah hanya sebatas Yesus yang kita lihat di dalam gambar? Atau memang Yesus yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kita? Dan yang terakhir, apakah kita sudah percaya dan sudah bersyukur atas pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita? Dengan itu tetaplah mendekat kepada Allah, karena karya terindah yang paling sempurna di dunia ini yaitu karya keselamatan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia agar memperoleh kehidupan yang selama-lamanya di hari yang akan datang melalui diri Yesus. Yesus menyembahkan dirinya, memberikan dirinya untuk menebus segala dosa manusia di tengah-tengah dunia ini. Dengan itu, biarlah Allah selalu berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, karena karya Allah adalah karya yang paling sempurna di tengah-tengah dunia ini. Dengan itu, tetaplah mendekat kepada Allah, karena orang yang semakin mendekat kepada Allah, maka dia akan memperoleh keselamatan yang selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini begitu indah Tuhan, yang dimana Engkau selalu berkarya di tengah-tengah kami. Engkau selalu memberikan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kami, dan Engkau selalu menebus dosa kami. Walaupun kami tetap berdosa, Engkau tetap menghapuskannya, karena Engkau tidak menginginkan kami jatuh dan hidup di dalam dosa. Tuhan, aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau selalu memberkati dan menyertai setiap langkah hidup kami. Terpuji termulia nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas buat kita semuanya. Horas.